Wanita ini berjuang demi melindungi anaknya. Jadi, kota di mana tempat mereka tinggal diteror oleh monster yang tidak terlihat. Siapa saja yang melihat monster itu, maka dia akan mati dengan cara bunuh diri. Di kota itu hanya mereka yang selamat. Hingga suatu hari mereka mendapatkan kabar dari komunitas orang yang selamat bahwa di sana ada tempat yang aman untuk mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Di perjalanan mereka bertemu dengan kumpulan ODJ, di mana para ODJ itu tidak akan mati walaupun mereka melihat monster itu. Demi melindungi anak dan istrinya, sang suami pun mengorbankan diri. Dia melawan ODJ itu, dan karena dia membuka penutup matanya, dia pun melihat monster itu, dan akhirnya dia pun melakukan bunuh diri. Saat menunggu sang suami tidak kunjung datang, akhirnya si istri dan anak-anak pun memutuskan untuk pergi. Mereka menuju sebuah sungai dibantu dengan seutas tali. Lanjut part 2 ya. Lalu mereka menyeberangi sungai dengan sebuah perahu. Mereka harus melewati arus sungai yang sangat deras. Saat berada di atas perahu pun si ibu berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak membuka penutup matanya karena monster itu ada di sekeliling mereka. Setelah 48 jam mereka melewati arus sungai itu dan akhirnya mereka berhasil ke daratan. Saat itu mereka melewati tengah hutan. Saat berada di tengah hutan mereka sempat terpisah. Si ibu yang tidak mau kehilangan anaknya terus berteriak untuk memanggil anak-anaknya. Dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul lagi. Tapi setelah mereka berkumpul terdengar suara monster yang sangat mengerikan. Monster itu seperti monster yang sangat besar tapi tidak terlihat. Yang terdengar hanya suara monster besar yang menabrak pepohonan. Ibu dan anak-anaknya terus berlari. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu dan mereka terus berteriak. Dan penghuni yang ada di dalam membuka pintu itu. Dan setelah pintu itu terbuka mereka semua pun selamat. Ternyata di dalam ada sekumpulan orang-orang tunanetra yang selamat dari monster yang tidak terlihat itu.